Tapi sebelum saya masuk ke materi saya, ada nggak yang tadi baca itu, bacaannya uang kita itu? Ada nggak? Ada ya. Apa yang tergambar dari ayat-ayat dari penjelasan Bapak Budi selaku Kepala KPPN dengan yang saya tanyakan masalah uang kita itu? Ada yang bisa? Apa yang bisa ada coklat kita namanya? Masih banyak coklat kita kan? Dan kita punya air minum lagi itu, ya. Kita punya air minum. Ya, saya minta yang fokus, yang nggak fokus nggak apa keluar juga nggak masalah. Ya, ibu mohon maaf ibu. Kalau yang nggak fokus boleh kita keluarkan bu. Ya, ya ini ya, karena bapak dan adik-adik harus tahu bahwa yang sedang kita bicarakan ini adalah uang kita, bukan uang KPPN, bukan uang siapa-siapa. Ini uang kita. Kakak saya mau tanya sama kakak, kalau uang kakak dicuri kakak suka? Kalau kereta kakak tadi saya baru sama gorengan mandi itu, kereta saya mana tadi? Suka? Enggak? Enggak. APBN yang sedang kita bicarakan ini uang kita pak, uang kita, uang kalian, uang saya, uang kita semua ini, bukan uang siapa-siapa. Ada yang tahu kenapa saya bilang ini uang kita? Kenapa? Betul. Ya, siapa yang bisa maju ke depan jelaskan kenapa kita penting bayar APBN dan kalian semua, mohon ibu ya saya bilang kalian semua harus melek itu APBN. Tadi ada yang tersinggung nggak ketika dibilang KPPN ada bagian dari desa? Ada yang tersinggung nggak? Mungkin kalian tahu nggak? Mohon maaf ya, kalau saya baca data-data kalian dari kampung mana saja, saya bisa bacakan berapa uang desa yang masuk ke kampung kalian. Ya, baik yang kalian orang Labusel, Labura maupun orang Labuhan Batu Indo ini. Ya, biar kalian tahu bahwa duit itu duit kalian. Kalian harus jaga sama-sama. Bisa dipahami? Kalau maaf ibu ya, saya mau karena ada sesuatu. Kalau kalian nggak peduli dengan uang kita, uang kalian, nggak usah jadi mahasiswa kalian deh. Ya, mohon maaf karena saya bayar pajak. Tadi ada yang sebelum kemarin ada beli ini, beli aqua atau beli lemon kita beli apa itu ada beli nggak tadi? Beli coklat atau beli amos nih, beli rokok. Itu ada PPN 10%. Itu diambil dari uang kalian yang PPN sebentar lagi akan jadi 12% deh. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi saat ini Pak Raja, kita sedang bicara uang kita, bukan uang KPPN. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi kalau ini kita bicara uang kita, harus peduli atau nggak peduli? Betul. Kalian tadi jalan di depan itu, jalan raya itu juga uang APBN. Percaya nggak kalian? Percaya. Bahkan kalau ada kecurian di desa kalian, pencolongan oleh kepala desa kalian, itu yang dicuri uang kalian. Dan kalian juga harus tahu ya sekalian, bahwa kalau ada masalah dengan kepala desa kalian dan kepala desa kalian masuk penjara, dana desa yang mengalir ke kampung kalian akan dipotong setahun. Harus paham ya. Sekali lagi, kita ini bicara tentang uang kita. Pendahuluan mengubah cara berpikir. Ini yang harus kita ketahui bersama kak, bahwa korupsi itu bukan budaya. Dan tadi ada disebutkan bahwa nggak apa-apa korupsi kalau Islam. Naudzubillah min dzalik, bukan, nggak ada. Islam juga sangat melarang korupsi, ya, bahkan potong tangan yang mencuri, ya, karena bagian dari korupsi adalah bagian pencurian juga. Kemudian kita hari ini kak belajar untuk membasmi, walaupun tadi dibilang sudah sering dikali dikasih tahu segala macam, nggak apa-apa, nggak bosen, sama kayak mama, abang sama kakak di rumah. Jujur aja sama saya sekarang, siapa yang sampai hari ini masih ditelepon dari jauh atau diingatkan, bang udah sholat belum? Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Walaupun kalian sudah besar, sudah gede, pasti itu juga kan. Sama seperti anti korupsi ini deh. Harus terus diingatkan karena ini bukan bagian dari budaya kita. Dan yang harus dipahami juga, Allah alam ya, yang saya ketahui, kalau kalian tidak menjaga sholat, nggak mungkin kalian bisa jaga negara, nggak mungkin kalian bisa dipercaya, ya, nggak mungkin kalian. Dan Allah alam yang saya pahami dari pelajaran-pelajaran saya, ibu dosen juga ya, tolong kalau punya anak gadis jangan nikahkan sama laki-laki yang nggak sholat bu. Sholat aja nggak bisa dia jaga, apalagi anak ibu, ya. Ya. Pesan saya untuk kakak-kakak, kalau cari suami, cari yang sholat subuhnya di masjid,
ya. Subuh aja dia nggak bisa jaga, apalagi kakak, ya. Bisa dipahami kak ya? Bisa dipahami kan nih? Dan saya tidak sedang menggombal kakak semuanya, ya. Bisa dipahami kak? Karena rusaknya negara ini salah satunya adalah dari rumah tangga. Dan perlu diketahui, perusak nomor satu itu selain ibu adalah bapak yang salah. Makanya sekarang kita tuh disebut negara fatherless, ya. Udah tahu ya bu ya, kurang apa namanya tuh tanggung jawab bapak itu. Bapak sampai rumah sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan rokoknya, dan sibuk dengan game online-nya. Betul atau salah yang saya sebutkan ini? Betul, iya. Oke, saya ulangi pertama ya, korupsi itu bukan budaya. Saya pernah baca bahwa di kerajaan Mataram, Majapahit dan segala macam, orang-orang yang ketahuan korupsi itu dihukum mati, ya. Dan korupsi juga salah satu jenis pengkhianatan, ya. Dulu yang saya baca karena saya baru pulang dari Jogja, Pak Puji, itu kemudian rusaknya cara berpikir. Kita ini berpikirnya rusak. Kenapa? Kita merasa kalau tidak ada uang pelicin, tidak ada uang dalam, kalian tidak akan bisa menembus itu. Kemudian harus diketahui bahwa korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Pertama, kenapa? Berpotensi dilakukan oleh setiap orang. Bahkan saya pun bisa korupsi, ya. Kakak apa bisa? Bisa. Semua orang bisa korupsi. Semua yang punya jabatan, punya kewenangan, termasuk ibu-ibu juga bisa korupsi uang belanja suaminya, ya kan? Kemudian random target, fiktif. Ini siapa aja bisa, siapa aja bisa. Kemudian kerugiannya besar dan meluas. Dek, kalau ada satu yang kena, ada satu di akar masalah yang kena, semua yang akan meluas. Ada yang dalam pekan terakhir ini ke rumah sakit berobat, gak ada. Saya kasih tahu, rata-rata yang ada di rumah sakit itu keluarnya dari APBN, bisa juga dari APBD. Korupsi, misalnya dia korupsi barang untuk USG, harganya misalnya harga resminya dibuat 4 miliar, ya kan? Dibuat 4 miliar, harga dari pabrikannya 4 miliar. Kemudian karena orang ini mau untung besar, tapi saya tidak menuduh ya, dibuat harganya jadi 6 miliar harga alat USG tadi, ya kan bukan? Kemudian karena dia merasa kurang banyak untungnya, harusnya dibeli mesin USG yang harga 4 miliar, dibeli yang cuma harga 200 juta. Bisa dipahami? Kira-kira kalau ada ibu-ibu yang periksa janin ke rumah sakit, kira-kira apalah yang akan dikatakan si USG yang harga 200 juta tadi? Mungkin ini bu, bayi ibu yang harusnya laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, nggak ketahuan penyakitnya. Bukankah itu merusak generasi? Betul nggak? Itu masih alat USG. Kalau beli ke rumah sakit harusnya dikasih obat bodrek yang ukuran paracetamolnya 500 mg. Gara-gara dikorupsi dibuat aja di label itu 500 mg, tapi dosis sebenarnya hanya 350 gram. Kira-kira bapak dan ibu kalau ke rumah sakit sembuh nggak? Enggak. Bisa dipahami? Sama juga seperti kemarin, kalau ada COVID itu, vaksin COVID, yang kalau harga resminya sebenarnya satu ampul misalnya kita bilang 200.000, karena dia mau untung besar, aku pesan yang harga 150.000 aja, jadi dosisnya dikurangi. Kira-kira bahaya nggak untuk semua? Bisa dipahami ya? Atau ibu ke jembatan timbang, ke jembatan ini, harusnya jembatan ini tahannya dengan dana 7 miliar, tahannya 10 tahun. Gara-gara dikorupsi tinggal umur jembatan itu 2 tahun. Gara-gara yang semennya harusnya 30 cm, bisa dikurangi kan bu, jadi 10 mili. Bisa nggak? Bisa kan? Kira-kira amro nggak ke situ? Coba anak teknik, mana anak teknik? Nggak ada teknik sini ya. Kira-kira jembatan itu tahan nggak? Enggak. Begitulah bu. Itulah efek samping dari korupsi. Oke? Ini slide-nya banyak nih, tapi nggak banyak kali lah ya. 7 perbuatan utama korupsi: merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan. Nih, pemerasan. Perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Ini nggak akan dibahas semua. Insya Allah nanti yang ada kelasnya anti korupsi. Katanya Pak Puji, di sini ada kelas anti korupsi Pak Puji. Ada semua ya? Boleh lah bu, dipanggil nanti Kak Mayang ke sana untuk menjelaskan ini semua.
Tepuk tangan untuk Kak Mayang. Ya. Ya, kita baca sedikit-sedikit aja. Ini ada 9 nilai dasar anti korupsi. Ada yang sudah hafal ini? Yuk kita hafal sama-sama yuk. Jumat bersepeda kakak. Apa tadi? Jumat bersepeda. Kakak, ada kakaknya? Iya. Apa tadi? Jumat bersepeda. Kakak. Apa Jumat bersepeda? Tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Untuk kakak-kakak bersih ya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk ini. Ya, bersih ya, bersih ya. Ayo, semangat, semangat. Salah satu ciri tadi adalah mandiri. Tolong skripsinya dibuat sendiri. Betul Pak Raja? Supaya tidak terjadi kasus korupsi, ada suap. Bu, IP saya buat 8,5 Bu. Enggak ada kan? Ya. Kemudian pemerasan, pemeras diperas. Ada yang minta paksa menerima, ada yang terpaksa memberi diperas nih. Biasanya kalau suap itu yang mau dikasih itu punya kekuasaan, yang memberi pengen dapat hal, pengen dapat persetujuan. Betul Bu ya? Kalau bahasa lebih enaknya kayak uang pelicin. Nah, itulah suap. Betul ya Bu ya? Kemudian pemerasan diperas. Nah, kalau mau lulus silahkanlah setengah hektar kebun sawit kalian gitu. Semoga nggak ada ya di sini ya, aman. Ini ya gratifikasi pemberi dan ada penerima. Ancaman pidana hanya pada penerima. Pemberi tidak dipidana, penerima tidak dipidana jika melapor. Ini masalah gratifikasi, dan gratifikasi ini melibatkan biasanya pegawai negeri sipil, pejabat negara. Penerima tidak dipidana jika melapor. Bisa Bu, gratifikasi itu tidak dipidana kalau dilaporkan. Ada namanya aplikasi GOL di KPK ya. Karena ini banyak masalah gratifikasi nih. Tidak akan saya bahas secara detail, tapi harus hati-hati. Dan kalau terima, kalau gratifikasi ini Bu, kadang-kadang nggak hanya ini Bu, nggak ada kepentingan. Contoh seperti ini Bu, misalnya Ibu ngurus KTP, sudah lancar-lancarnya KTP itu, cuma tetaplah Ibu kasih tips gitu. Tapi kalau suap ini Bu, memang biasanya proyek-proyek yang besar biasanya Bu. Oh Pak, supaya proyek ini dapat, gimana Pak kalau nanti kita bagi 2 fee gitu. Iya, contoh seperti ini juga Bu. Nah, kalau mungkin Ibu yang pembayarannya gampang, Ibu ngurus apalah gitu biar lancar aja. Kadang-kadang Bu sebenarnya sudah lancar, cuman Ibu sorongkan sedikit gitu. Karena apa tadi? Mindset kita yang salah, bahwa kalau nggak ada orang dalam, nggak ada pelicin. Nah ini. Tapi kalau suap itu Bu, memang sudah contoh nih, biasanya di penjara banyak nih, supaya cepat keluar misalnya mungkin liburnya dari penjara, saya nggak tahu ya. Alhamdulillah jangan sampai kita di penjara ini. Harusnya libur libur penjara itu mungkin pas hari besar, disorongkanlah sedikit supaya dapat bebas berapa hari begitu ya, kayak amnesti ya kan gitu Bu. Biasanya mereka ada juga libur-liburnya Bu, kalau nggak salah saya. Raya besar seperti itu bisa dibedakan ya. Oke, nih suap kita baca lebih detail. Suap, pemberian yang ada maunya, pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi. Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi, baik yang bertentangan maupun tidak bertentangan dengan kewajiban penerima. Ini suap Bu. Jadi kalau kita gampangnya uang pelicin, biasanya ada maunya, betul? Iya. Kemudian ini saya gak usah bacakan pasal-pasalnya ya, orang hukum nanti ini. Nah ini, sebentar, ini harus dibaca. Pasal 12B, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Bisa jadi Bu, gratifikasi pun kadang-kadang bisa jadi suap. Iya. Dasar pemikiran, tidak sepantasnya pegawai negeri, pejabat publik yang menerima menerima pemberian atas pelayanan yang telah mereka berikan. Dan alhamdulillah ya Pak Puji, Kak Mel, Kak Mayang, seluruh pekerjaan yang kita lakukan di KPPN Rantau Prapat dan di seluruh KPPN itu tanpa biaya, gratis 0%, 0 rupiah, gratis semuanya. Kita lakukan itu tanpa, kita tidak menerima gratifikasi.
Jadi kalau Pak Raja ada urusan ke KPPN, Pak Raja aman, nggak ada. Pak Raja harus siapkan amplop dari sini, nggak ada, aman semuanya. Termasuk dengan desa-desa yang mau penyaluran dana desa, tidak ada dananya deh. Makanya dananya tolong dijaga, karena itu bagian dari uang kita, ya. Gratifikasi adalah pemberian biasa yang pada dasarnya boleh dilakukan, akan tetapi menjadi tindak pidana apabila penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oke, bisa dipahami? Jadi tolong kasih tahu sama ayah di rumah, kalau ayah PNS atau hakim atau siapapun, ya tolong ya jangan terima gratifikasi, karena bahaya untuk kita. Oke? Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi. Setelah kita lapor nanti itu, mereka yang akan proses, mereka yang akan tentukan ini gratifikasi atau bukan. Ini ya, perbedaan suap dan gratifikasi. Tadi ada yang disebutkan Ibu tadi. Dalam suap harus terdapat meeting of mind, dalam gratifikasi tidak. Apa itu meeting of mind? Transaksional, ada yang ada yang dipertukarkan, ada yang diperjualbelikan, proyek, keputusan, dan lain sebagainya. Pernah dengar nggak ada hakim disuap gitu? Pernah? Ini ya adik-adik semua ya, ungkapan sehari-hari yang mengindikasikan adanya perbuatan korupsi berupa gratifikasi yang diucapkan terutama pada saat dilakukannya perbuatan pemberian materi. Pak, cuma ucapan terima kasih aja nih Pak, anggap aja sedekah. Kemudian bagi-bagi rezekinya kita Pak, gitu-gitulah ya. Atau bahasa-bahasa yang lain lah. Lagi happy, kenang-kenangan Pak, oleh-oleh ya. Berbahaya ini. Dari sekarang dihindari. Oke? Ini termasuk. Jadi ini tadi riswah nih, sogok menyogok, suap menyuap itu dalam Islam itu. Riswah adalah sebuah pemberian kepada hakim atau selain hakim, pejabat negara dan sebagainya, supaya memberikan putusan yang menguntungkan atau membuat orang yang diberi menuruti keinginannya. Kata Haji Agus Salim, aku dan keluargaku sering kekurangan uang, pindah dari kontrakan ke sempit ke kontrakan yang tidak kalah kumuh. Makan seadanya, tapi bukan berarti aku melarang. Kami bahagia, kami kaya. Aku, istri, dan anak-anakku saling membahagiakan. Kemelaratan itu hanya persoalan mental, bukan kepemilikan harta. Ya, ingat ya, perasaan melarat segala macam itu hanya perasaan mental. Cukuplah. Belajar dari sekarang untuk merasa cukup. Berusaha dari sekarang untuk tidak membebani orang tua. Kuat lapar daripada makan yang haram. Di antara kebiasaan wanita, salah apabila suaminya hendak keluar rumah, para istri selalu mengingatkan suaminya, jauhilah pekerjaan haram. Sungguh kami kuat menahan rasa lapar, namun kami tidak kuat menahan panas api neraka. Kitab Al-Ula Al-Bahriyah halaman 112. Halaman 112. Tepuk tangan yang meriah. Ya, terima donasi, terima kasih banyak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa terhujam di dalam hati sanubari kita.